Kali ini saya akan membuat satu tayangan yang mungkin kontroversial bagi banyak orang, termasuk juga bagi para dokter. Ya, saya berpendapat bahwa GERD atau penyakit asam lambung yang paling banyak disebabkan justru karena berkurangnya keasaman lambung. Produksi asam lambungnya terganggu, sangat rendah jadinya produksinya, sehingga lambung tidak asam lagi, kurang asam. Ya, kurang keasamannya. Itu pendapat saya. Dan banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang sudah menyatakan bahwa sebagian besar penyebab dari GERD itu adalah berkurangnya keasaman lambung. Dengan berkurangnya keasaman lambung, maka sphincter. GERD itu kan karena, atau penyakit asam lambung itu kan karena naiknya asam lambung dari lambung, tempatnya di lambung naik ke kerongkongan. Karena itu GERD itu disebut singkatan dari gastro, jadi lambung disebut gastro, esofagial, kerongkongan, reflux, naik ke atas. D-nya adalah disease, suatu penyakit. Nah, mengapa sphincternya terbuka, klep-nya, ada pembatas antara lambung dengan esofagus itu dengan klep, dijaga pintunya, ya, supaya asam lambung tidak naik, tidak boleh naik sebenarnya, ya, biar tetap di lambung, klep. Ya, salah satu penyebab klep ini bisa terbuka yaitu karena rangsangan terhadap asam lambung itu sendiri berkurang. Keasamannya berkurang menyebabkan klepnya itu sphincternya terbuka dan ada peluang asam lambungnya naik. Jadi, itu penyebabnya jadinya. Nah, ini ada satu statement atau kesaksian sharing dari siapa namanya ini? Lina Q, ya, Lina Q, ya. Dia mengatakan bahwa dia mengobati asam lambungnya, penyakit asam lambungnya dengan minum atau mengkonsumsi jeruk nipis, ya. Dan dipikir jeruk nipis itu bersifat basa sehingga bisa menetralisir asam lambung yang dipikirnya sangat tinggi sehingga dia membuat dia menderita penyakit asam lambung itu. Jadi jeruk nipis yang dikatakan sebagai suasana atau bersifat basa itu akan menetralisir asam lambung, ya, jadi lambungnya. Nah, ini yang perlu saya koreksi. Pertama, jeruk nipis itu mengandung asam sitrat yang bersifat asam, bukan basa, ya Mbak. pH-nya itu 2-3. Nah, pH yang rendah itu semakin asam. Oh ya, saya perlu jelaskan dulu mengenai derajat keasaman itu yang diukur dengan pH, ya. pH yang netral seperti air minum, air putih biasa, itu pH-nya 7. Semakin rendah pH-nya itu mendekati 0, maka semakin asam kondisinya. Nah, asam sitrat tadi saya sebutkan 2-3, maka itu cenderung sangat asam jadinya. Semakin rendah semakin asam. Lalu berapa pH dari lambung itu sebenarnya? Yang normal adalah 1-3. Normalnya demikian. Dengan terkondisi 1-3 atau bahkan ada yang mengatakan 1-2,5, maka sphincter ini akan terangsang untuk terus berkontraksi, lebih menutup rapat jadinya. Tapi begitu pH-nya naik di atas 4, maka rangsangan supaya sphincter tadi nutup rapat itu juga berkurang sehingga terbuka. Ketika sphincter ini terbuka, lambung naik kan jadinya. Oke, kembali ke cerita Mbak Lina ini. Dia minum atau mengonsumsi jeruk nipis yang dikira bersifat basa untuk menetralisir dari asam lambung. Dan hasilnya adalah asam lambungnya, penyakit asam lambungnya membaik dan bahkan diklaim oleh dia sembuh setelah minum tiap hari jeruk nipis itu selama 1 tahun. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya asam sitrit atau asam sitrat di jeruk nipis itu menambah keasaman lambung, bukan menetralisir keasaman lambung. Sekali lagi, asam sitrat itu bersifat asam, ya, bukan basa. Ini membuktikan statement saya tadi itu bahwa penyakit asam lambung itu sendiri disebabkan karena berkurangnya keasaman lambung, ya. Lalu apa saja yang menyebabkan berkurangnya keasaman lambung itu? Yang terbanyak sekarang ini adalah kondisi stres, anxiety, cemas. Karena itu GERD selalu dihubungkan dengan kecemasan. Kecemasan menyebabkan GERD atau penyakit asam lambung, dan penyakit asam lambung menyebabkan kecemasan, lingkaran setan jadinya. Mengapa kecemasan bisa menimbulkan atau menekan produksi asam lambung? Cemas berarti yang teraktivasi sistem sarafnya adalah saraf simpati aktivasinya. Perlu Anda ketahui bahwa tubuh kita itu dikendalikan dengan 2 sistem saraf otonom, yaitu
simpati dan parasimpati. Simpati itu adalah untuk fight, yuk bertarung, atau flight, lari yuk. Jadi pada prinsipnya pada kondisi ketegangan ya, tegangan tubuh. Sedangkan yang parasimpatik adalah kondisi relax and digest. Relax dan mencerna. Pencernaan. Lambung adalah organ pencernaan. Sebenarnya untuk menormalkan asam lambung adalah dengan rileks tadi itu ya, supaya parasimpatiknya yang naik. Nah, ketika tegang justru akan menekan pencernaan. Salah satu dampaknya adalah menekan produksi asam lambung. Sehingga keasaman lambungnya sendiri akan berkurang karena produksi asam lambungnya yang berkurang itu. Berkurangnya keasaman lambung justru ketika diukur adalah pH-nya yang naik menjadi di atas 3 atau bahkan di atas 4. Sekali lagi, ketika pH-nya atau keasaman lambungnya berkurang, sphinkternya tidak nutup jadinya sehingga asam lambungnya naik. Nah, ini yang salah paham selalu dikatakan. Ketika GERD, pasien-pasien selalu mengatakan atau Anda yang merasakan GERD itu mengatakan asam lambungku lagi naik. Betul, pengertiannya lagi naik itu dari lambung yang di bawah naik ke atas ke esofagus atau kerongkongan. Naik ya, tapi bukan berarti keasaman lambungnya yang naik. Keasaman lambungnya justru turun jadinya. Oke, itu yang pertama penyebab dari GERD itu. Kemudian yang kedua disebabkan karena usia. Semakin tua usianya, maka semakin sphinkter tidak menutup dan produksi asam lambung juga berkurang jadi. Lalu penyebab GERD yang lainnya adalah obesitas, terutama obesitas sentral. Baik secara mekanikal, jadi ketika perutnya membuncit, itu akan menekan lambung sehingga isi lambung akan naik ke atas ya, karena tekanan dari bawah kan naik ke atas jadinya. Lalu yang lainnya disebabkan karena merokok lebih mengarah pada sphinkternya yang tidak bisa menutup secara sempurna nantinya. Itu penyebabnya. Lalu solusinya bagaimana terhadap keasaman lambung yang berkurang tadi supaya GERD yang Anda derita atau penyakit asam lambung yang Anda derita juga menjadi sembuh? Ya tentu saja Anda harus menambah keasaman lambung Anda, yaitu dengan menambahkan salah satu yang dibuat oleh Mbak Lina Q ini adalah dengan menambahkan jeruk nipis dalam konsumsinya. Lalu bisa mengkonsumsi cuka apel untuk memperbaiki asam lambung. Kemudian ada tablet betain yang HCl ya, bisa dibeli di apotek nih, ataupun juga dengan cara berpuasa. Karena berpuasa itu pertama akan menenangkan jiwa kita ya, dan yang kedua membuat lambung ini beristirahat dari mengolah makanan. Ketika dia beristirahat, maka ada waktu untuk memperbaiki kondisi lambungnya itu sendiri. Produksi asam lambungnya akan diperbaiki ketika puasa. Mungkin itu tips dari saya dan juga sedikit kontroversial dari saya. Apabila informasi ini bermanfaat bagi Anda, bisa bagikan kepada yang lainnya, share kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.